harta dunia yang dimiliki oleh orang-orang yang kufur kepada Allah, sebanyak apapun yang mereka miliki, ketika mereka meyakini nikmat itulah yang paling membahagiakan mereka, tetapi ketika diberikan satu azab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka nikmat yang mereka miliki di dunia sebanyak-banyaknya itu akan hilang. Bahkan mereka akan menyesali apa yang telah mereka lakukan di muka bumi. Bahkan andaikan mereka memiliki seluruh harta kekayaan yang dimiliki di muka bumi ini, jadi ma fil ardi, apa yang semua ini dia dapatkan di muka bumi kemudian bisa dibayar untuk menggantikan dirinya, untuk membebaskan dirinya dari azab yang Allah berikan, laftadad bih, maka mereka akan bayarkan. Tapi sudah tidak ada manfaat dunia yang kita miliki, jangankan di akhirat, sampai kita di alam kubur pun tidak akan ada manfaatnya, sehingga semua yang dikumpulkan menjadi sia-sia, apalagi cara mengumpulkannya dengan cara yang haram. Semakin berat siksanya, semakin berat hisabnya. Maka dari itu neraka Allah ciptakan berlapis-lapis, surga pun Allah ciptakan berlapis-lapis. Maha adil Allah akan membalas setiap kebaikan hamba-hambanya, walaupun sama-sama bertakwa, namun beda tingkat ketakwaannya. Fattaqullaha mastata'tum, sehingga kita berusaha terus bertakwa dengan sekuat tenaga. Begitu juga dalam hal keburukan, ada orang yang korupsi gara-gara memang dia membutuhkan, ada orang yang korupsi gara-gara dia memang bermewah-mewahan. Pasti azabnya beda, tidak akan sama azab antara satu dan yang lain dalam hal kemaksiatan. Sebagaimana misalkan perzinaan, orang berzina dengan PSK misalkan, dosa, iya dosa besar. Tapi lebih dosa lagi ketika mereka berzina dengan orang-orang yang mahram dengannya, yang tidak boleh menikah dengannya, atau bahkan berzina dengan tetangganya. Karena kezinaan itu akan merusak kehormatan dirinya dan hubungan baik antara tetangga yang satu dan yang lainnya. Jadi setiap kezaliman pasti akan dibalas, dan dikatakan wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun, dan pastinya nanti mereka akan diputuskan di antara mereka dengan seadil-adilnya, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan sekali-kali terzalimi dalam hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah, kalau dalam bahasa Jawa dimaknai ala itu eling-eling. Inna lillah, sesungguhnya milik Allah, ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit, wal ard, dan apa yang ada di bumi. Ala inna wa'dallahi haq, ketahuilah sesungguhnya janji Allah tentang surga dan neraka hakun, itu adalah benar. Walakinna aktsarahum, akan tetapi kebanyakan dari mereka la ya'lamun, tidak mengetahui tentang hal tersebut. Maka dari ayat ini kita akan mengetahui. Monggo nanti bisa disurvei, banyak mana orang yang beriman dengan orang yang kufur di muka bumi ini. Kalau mengambil dari acuan ayat ini, ketika disampaikan oleh Allah, ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun, lebih sedikit orang yang beriman, lebih sedikit orang yang menggunakan akal fikirannya untuk menemukan siapa Rabbul Alamin yang sesungguhnya, dibandingkan mereka
yang tidak mengetahui atau sok gak tahu atau tidak mau tahu. Ada orang itu yang menganggap hidup ini hanya di dunia. Maka orang yang model seperti ini, kalau dia mau menjadi orang yang zalim, orang yang ahli maksiat, maka akan menjadi semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena dia tidak berpikir ada kehidupan setelahnya. Maka pada ayat ini, di ayat ke-53 itu, ketika ada pertanyaan wa yastambi'unaka ahakkunhu, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini mendustakan Al-Quran, ada yang mengatakan dan ini yang lebih banyak diikuti dan lebih kuat karena sesuai dengan konteks sebelumnya, yaitu mendustakan akan adanya hari kebangkitan, akan adanya perhitungan yaumul hisab, termasuk nantinya ada surga dan neraka. Jadi kalau surga dan neraka itu sudah tidak diyakini, maka kalau dia menjadi orang yang fujur, orang yang durhaka, akan semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena dia tidak akan ada lagi yang ditakuti. Apalagi dia pemegang kuasa, apalagi dia yang merasa kuat, semakin durhakanya bertambah dan bertambah. Berbeda dengan mereka yang masih memiliki keimanan, walaupun memiliki kesempatan maka dia akan tunduk terhadap imannya. Dia akan berpikir bahwasannya hidupku bukan hanya di sini saja, tapi ada tahapan etapa berikutnya, yaitu di alam barzah, kemudian di alam akhirat, yaitu alam yang kekal abadi, abadi dalam kenikmatan di surganya Allah, atau abadi dalam kesengsaraan di dalam neraka sebagai bentuk murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau surga neraka itu sudah tidak diyakini, berat orang mau jadi orang yang bertakwa. Bahkan orang-orang yang ketika berpikir dalam, dia mengakui bahwasannya dalam rasionalitas beragama, Islam ini paling rasional dibandingkan agama lain. Karena di agama lain misalkan ketika dia sudah beragama tersebut kemudian pasti selamat, itu kurang logis. Kenapa? Karena akan juga membuat dia semakin enteng atau semakin menggampangkan terhadap apa-apa, karena dia yang penting meyakini, maka nanti akan terselamatkan oleh juru selamatnya. Tapi dalam Islam ini, ikhwatal iman, kita mengenal dan meyakini adanya surga neraka dan amal-amal soleh kita, di mana setiap amal soleh akan dihisab dan setiap yang baik akan dibalas, diganjar kebaikan. Begitu juga yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Beramal sebiji sawit, sebiji atom pun, baik itu baik atau buruk, maka akan ada balasannya di sisi Allah, dan itu janji Allah yang harus kita yakini. Ala inna wa'dallahi haq walakin aktsarahum la ya'lamun. Ikhwatal iman jemaah sekalian, terkhusus mereka yang tidak meyakini yaumil ba'ats, yang tidak meyakini akan adanya kebangkitan, di mana dalam iman kita adanya sangkakala yang ditiupkan pertama kali akan menjadikan makhluk di muka bumi ini mati semuanya, dan nantinya ketika ditiupkan kedua kali maka akan dibangkitkan semua yang telah mati. Dan di sini ikhwatal iman dimulailah babak baru yang disebut dengan mizan, yang mana nantinya kita berdiri berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperhitungkan setiap amal-amalnya. Mungkin ketika di dunia amalan buruknya tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang berani menindaknya, tapi nantinya di akhirat tidak ada lagi hal yang demikian. Yang ada hanyalah keadilan bagi mereka yang teledor ketika di dunia, yang tidak faham terkait tujuan hidupnya, maka akan mempertanggungjawabkannya ketika dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa yuhyi wa yumit,
Dialah Allah yang menghidupkan dan juga mematikan. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Ikhwatal iman, dari ayat-ayat ini semoga bisa memberikan kita semangat kembali beriman kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Iman yang yakin ini sudah dilatih oleh Allah dari berbagai rukun-rukun Islam, termasuk rukun puasa, yang mana ketundukan kita kepada Allah dilatih dengan muraqabah, dengan senantiasa menghadirkan bahwasannya saya sedang berpuasa, saya tidak boleh makan, saya tidak boleh minum, saya tidak boleh berhubungan suami istri di waktu siang Ramadan. Harapannya disitulah ketundukan itu berlanjut kepada hal-hal yang lain, baik itu yang berhubungan dengan hakullah, yang berhubungan dengan haknya Allah, apalagi berhubungan dengan haknya hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau berhubungan dengan hakullah, kalau kita mau bertobat kepada Allah, beristighfar, kemudian taubat nasuha, insya Allah diterima. Tapi kalau haknya hamba Allah, misalkan kita mengkorupsi 100 juta dari haknya hamba Allah, bagaimana kita mau meminta maaf? Tidak cukup hanya minta maaf, tapi harus mengembalikan hak mereka kepada yang seharusnya. Kayaknya berat Pak kalau mengembalikan ke 100 juta, apalagi yang dikorupsi sudah habis gitu. Apalagi yang dikorupsi sudah menjadi tinja-tinja yang tidak ada faedahnya, itu versinya mereka. Maka ikhwatal iman, kita bersyukur iman ada dalam hati kita. Kita bagian dari orang-orang yang terpilih untuk bisa merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat ini, karena hanyalah orang-orang yang beriman saja yang akan merasakan hakikat kebahagiaan. Ada yang bertanya, diantaranya adalah, kalau gimana kalau keyakinanmu terkait surga nerakamu itu tidak benar ketika di akhirat kelak? Kalau dibalikan pertanyaan itu kepada dia, bagaimana kalau ternyata memang benar sebagaimana yang kami imani, lalu kamu akan merasakan azabnya itu? Maka itu jauh lebih buruk dibandingkan orang yang beriman walaupun misalkan tidak benar adanya. Kenapa? Karena dengan imannya itu dia sudah menjadi orang yang baik. Di dunia dia akan tidak merugikan orang lain, dia tidak akan mengambil dan dolim kepada orang lain. Apa yang membuat itu? Keimanannya. Tapi kalau dibalik, ketika benar-benar terjadi apa yang disampaikan dan kami orang beriman meyakini hal tersebut terkait surga dan neraka, maka alangkah ruginya dia. Maka orang-orang kafir itu Pak, saking dia menyesalnya, dia minta kepada Allah, ya laitani kuntu turaba, ya Allah jadikan saya hancur sebagai debu saja, jangan dibangkitkan lagi, sekali adab selesai sudah. Tapi kalau kita melihat atau melihat apa yang disampaikan dalam Al-Quran terkait azab-azab dari Allah, berlaku selama-lamanya bagi mereka yang kufur. Bahkan ketika dibakar dalam neraka itu, kulit-kulitnya mengelupas, kullama nadijat juluduhum baddalnaha juludan ghairaha liyadzuqul adab, diganti lagi kulit yang baru, kemudian dibakar lagi agar mereka merasakan azabnya Allah yang pedih. Belum lagi yang tidak sholat, dipentungi kepalanya, dipentung ceder gitu, nanti dikumpulkan lagi, dipentung lagi, begitu Pak. Bahkan dikatakan penyesalan itu bagian dari azab. Sebagaimana orang misalkan mukul anaknya, kemudian anaknya itu sakit atau sampai mati, lalu dia meratapi itu karena dia salah dalam mengambil tindakan, itu sudah azab. Jadi ketika menyampaikan wa asarrun nadamata, dimaknai misalkan mereka menyembunyikan penyesalan itu karena tidak beriman, itu sudah bagian dari azab. Apalagi benar-benar diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri iman yang telah Allah titipkan dalam hati kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang zat membolak-balikan hati,
maka tetapkan hati kami ya Rabb senantiasa beriman kepadamu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan, dan kita mati dalam keadaan iman dan tidak meragukan sedikit pun apa-apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk mukjizat yang telah dibawanya, yang kita menghalaminya dan kita baca sehari-hari, yaitu Al-Qur'anul Karim. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Imamul Arifin atas kajian yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin amin. Sekilas informasi, nanti malam akan diadakan kajian qiblat tarawih yang dibawakan oleh Profesor Dr. Ali Mastuki STMT dengan tema Perspektif Islam dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Alam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami selaku panitia, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.